Rugi kebakaran tadi sebesar Rp7.600.000 dan gak ada Rp1 pun yang masuk. Tapi bayangkan, kalau gudang itu diasuransikan, ceritanya bisa sangat berbeda. Itulah fungsi asuransi kebakaran. Caranya simpel, kamu buat perjanjian, namanya polis, dengan perusahaan asuransi. Dalam polis itu, kamu setuju membayar premi secara rutin. Premi biasanya dihitung sebagai persentase dari nilai polis. Sebagai gantinya, kalau terjadi kebakaran selama periode pertanggungan, perusahaan asuransi yang nanggung kerugianmu. Tapi ada batasnya. Yang diganti adalah kerugian real berdasarkan harga pasar, atau maksimal sebesar jumlah pertanggungan yang ada di polis. Mana yang lebih rendah? Jadi, kalau nilai pasar asetmu saat terbakar ternyata lebih tinggi dari jumlah pertanggungan, yang kamu dapat cuma sebatas pertanggungannya saja. Sebaliknya, kalau nilai pasar lebih rendah, yang dibayar sesuai kerugian realnya. Sebelum bisa tahu berapa yang diganti asuransi, ada satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dulu. Menghitung nilai buku gudang tepat di hari kebakaran terjadi. PT Aneka membeli gudang pada 1 Januari 2004 dengan harga perolehan sebesar Rp15.500.000. Umur ekonomisnya 10 tahun, nilai residunya Rp500.000, dan metode penyusutannya garis lurus. Dari data ini, depresiasi per tahunnya adalah Rp15.500.000 dikurangi Rp500.000 dibagi 10, hasilnya Rp1.500.000 per tahun. Gudang sudah dipakai dari awal 2004 sampai akhir 2005, berarti 2 tahun penuh. Akumulasi depresiasinya sebesar Rp3 juta. Kebakaran terjadi 1 Juli 2006, berarti ada tambahan 6 bulan depresiasi di tahun 2006, sebesar Rp750.000. Total akumulasi depresiasi per 1 Juli 2006 menjadi Rp3.750.000. Nilai buku gudang saat terbakar berarti Rp15.500.000 dikurangi Rp3.750.000, sama dengan Rp11.750.000. Sebelum kebakaran terjadi, ada 2 jurnal yang harus sudah dibuat lebih dulu. Dan keduanya penting banget buat menentukan angka yang muncul setelahnya. Jurnal pertama dibuat pada 1 Januari 2006 saat PT Aneka membayar premi asuransi sebesar Rp120.000. Karena premi ini adalah pengeluaran rutin untuk melindungi aset, langsung dicatat sebagai biaya asuransi di sisi debit dan kas di sisi kredit. Simple. Jurnal kedua adalah pencatatan penyusutan gudang untuk periode 1 Januari sampai 1 Juli 2006, 6 bulan. Nilainya sebesar Rp750.000, sesuai perhitungan di slide sebelumnya. Biaya penyusutan gudang di debit, akumulasi depresiasi gudang di kredit. 2 jurnal ini terkesan biasa saja, tapi tanpa keduanya, angka akumulasi depresiasi yang akan dipakai di jurnal kebakaran gak akan akurat. Mereka adalah fondasi sebelum drama utamanya dimulai. Kebakaran terjadi. Gudang senilai Rp11.750.000 di buku hangus terbakar total. 3 jurnal sekaligus harus dibuat, dan masing-masing punya logika yang berbeda. Jurnal ketiga adalah jurnal kebakaran itu sendiri. Akumulasi depresiasi gudang di debit sebesar Rp3.750.000, dihapus dari buku. Rugi kebakaran di debit sebesar Rp11.750.000, ini nilai buku gudang yang hilang. Di sisi kredit, rekening gudang dikredit penuh sebesar Rp15.500.000, bersih terhapus dari neraca. Jurnal keempat mencatat klaim ganti rugi dari perusahaan asuransi. Harga pasar gudang saat terbakar sebesar Rp9 juta, lebih rendah dari jumlah pertanggungan Rp10 juta. Maka yang diganti adalah sebesar Rp9 juta, dicatat sebagai kas atau piutang di debit dan mengurangi rugi kebakaran di kredit. Jurnal kelima memindahkan sisa biaya asuransi yang belum terpakai, premi dibayar untuk 1 tahun penuh, tapi kebakaran terjadi di bulan Juli. Jadi sisa 6 bulan ke depan sebesar Rp60.000 dipindahkan ke rugi kebakaran. Tadi PT Aneka dapat ganti rugi Rp9 juta dari asuransi. Tapi bagaimana kalau nilai gudangnya ternyata lebih tinggi dari jumlah pertanggungan? Apakah tetap diganti penuh?
Jawabannya tidak. Ada prinsip yang tegas dalam asuransi. Yang diganti adalah kerugian real berdasarkan harga pasar atau jumlah pertanggungan, mana yang lebih rendah. Di kasus PT Aneka tadi, harga pasar gudang saat terbakar sebesar 9 juta rupiah, lebih rendah dari jumlah pertanggungan 10 juta rupiah. Maka yang diganti adalah 9 juta rupiah sesuai kerugian realnya. Tapi bayangkan, kalau harga pasarnya ternyata 11 juta rupiah. Kerugian realnya lebih besar dari pertanggungan. Dalam kondisi ini, perusahaan asuransi hanya akan membayar maksimal sebesar jumlah pertanggungan, yaitu 10 juta rupiah. Sisanya sebesar 1 juta rupiah menjadi tanggungan perusahaan sendiri. Itulah kenapa penting memilih jumlah pertanggungan yang memadai saat membuat polis. Dari ubin yang diganti, gudang yang terbakar, sampai mesin yang dijual rugi, semua cerita tadi sebetulnya diikat oleh satu pertanyaan yang sama. Pertanyaan itu sederhana. Apakah pengeluaran ini menciptakan manfaat ekonomis di masa depan atau tidak? Kalau ya, kapitalisasi, masuk ke nilai aset, tersebar lewat depresiasi atau amortisasi. Kalau tidak, langsung jadi biaya hari ini. Dari situlah lahirlah semua keputusan pencatatan yang sudah kita bahas. Pemeliharaan dan reparasi rutin langsung jadi biaya karena nggak ada yang berubah. Reparasi besar dan penggantian komponen masuk ke aset karena ada nilai baru yang diciptakan. Penyusunan kembali unik. Manfaatnya ada, tapi nggak bisa ditambahkan langsung ke aset, jadi ditangguhkan. Pemberhentian ATB menutup siklus. Semua rekening dibersihkan, laba atau rugi diakui. Dan asuransi hadir sebagai jaring pengaman, dengan batasnya sendiri yang perlu dipahami sejak awal.